Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana ila siratal mustaqim wa ihdina bi hidayatil Qur'anil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kehadiran Allah yang mana kita semua diberi umur panjang, kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan ubudiyah aktivitas kita kepada Allah. Selawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana perjuangan beliau membawa umat supaya umat ini menjadi umat yang akhlakul karimah, berakhlak budi pekerti yang mulia. Penghormatan kepada Bapak Wali Kota, penghormatan juga kemuliaan kepada Bapak RK Fadilah yang hadir saja, Wakil Wali Kota dan stafnya sekalian, yang juga kepada Abu Abati Habib Jibran dan abu-abu lainnya, tentu guru-guru sekalian yang tidak sempat saya jabarkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat kami pada guru-guru sekalian, dan cintaan juga kepada jamaah, ayah-ayah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan para hadirin majelis pengkajian gemilang beserta zikir yang dirahmati Allah. Tanpa terduga-duga pada malam ini undangan termasuk dipimpin ratib, dipimpin zikir, tapi tiba-tiba dari Yusrama karena pribadi orang tua bukan penceramah dan tidak bisa ceramah, anjir budak apa melantaran patuh khidmat kepada Bapak Wali Kota, memberanikan diri, tapi nak terus berdoa belum pusing putra. Walaupun sekedar 20 menit, insyaAllah. Dan paling gawatlah kenal cucu. Bahasa ceramah lah terlupa cucu. Ubi belum rawa. Malamnya kena judul Fadilah Hikmah Bersedekah. Tapi tak apa, dengan bantuan Allah, izin Allah, pintas jamaah sekalian, semoga kita menjadi orang yang selalu bersedekah dan selalu menghidupkan syiar Allah. Semua manusia kepingin, tak ada yang tidak kepingin bantu menurut supaya dekat dia dengan Allah, supaya manusia itu betul dengan Allah. Maka faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah, bertemu dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, maka dia itu menjalankan amalan-amalan yang saleh,
amalan-amalan yang baik. Salah satunya amalan yang baik adalah bersedekah. Maka ini suatu ide yang baik. Ada sedekah yang paling hebat. Maka Allah gambarkan sosok manusia yang sempurna, manusia yang baik, manusia yang bersih. Dalam ayat wa ibadur rahman alladzina yamshuna ardi khawnan fil ardi khawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Sosok pribadi manusia yang baik, pemimpin yang baik dari kalangan atas sampai ke bawah. Manusia yang penuh dengan ibadur rahman, manusia yang penuh dengan kasih sayang Allah. Dia suka memberi, dia penyayang, dia penyantun. Maka manusia yang model laginya wajib kita bela, wajib kita dukung, wajib kita support semangatnya. Salah satunya begitu ini, Bapak Wali Kota, alhamdulillah, amin. Wa ibadur rahman, kasih sayang beliau berikan kepada umat sekota Banda Aceh. Di mana kasih sayang beliau? Salah satu terbukti malam ini di wajah umat. Beliau seru umat supaya umat itu bisa dekat dengan Allah, supaya umat itu bisa lebih dekat dengan Allah. Maka dia harahe tabangun nasihatnya dengan jalan mengajak umat dengan kasih sayang supaya dekat dengan Allah. Insya Allah mabuk penayunya Pak gada. Ya kan? Insya Allah ini adalah sedekah paling hebat. Dan dia berjalan di atas permukaan bumi Allah ya, dalam keadaan hauna, kasih sayang, lemah lembut, lapang dada, rendah hati, rendah perkataannya, rendah perbuatannya, rendah pelaksanaannya. Karena dia itu lebih melihat Allah lebih hebat, Allah lebih kuasa, Allah lebih mulia. Merasa dirinya hauna, rendah hati. Maka apapun rela kita perjuangkan, apapun rela kita korbankan demi umat berubah. Malamnya ada api kupi yang melusir-lusir, masalah. Tujuan umat itu supaya hidup hatinya dengan Allah. Subhanallah. Ya umat dengan kasih sayang. Hauna. Ini adalah ciri yang baik, yang sudah ada sifat rendah di hatinya, sifat tawaduknya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila berhadapan, apabila berhadap orang-orang jahil, orang-orang salah, orang-orang bejat, urun pemabuk, urun maksud kepadanya, qalu salam. Dia terima dengan lemah lembut, dia terima dengan kasih sayang. Tak dia polis, kamu ini bejat, kamu ini maksiat, kamu ini salah, tak jatah masuk pun apa, kedai hidup. Tak ada itu. Maka banyak umat yang berobat, bahkan bukan dengan bentuk perkataannya, halnya. Dan banyak umat berubah dengan hal. Dari maksiat sudah taat,
dari maksiat sudah ibadah, dari antum ratib kalau tidak ratib, dari antum be ismayam insyaallah kagenau juga kok kalau tertidur. Subhanallah, ini adalah sedekah paling hebat karena kasih sayang itu ruh. Berbicara masalah ruh ini halus. Maka anak faedah ulun ceramah mampu menjunjung bukan lawak, bukan lucu, halinya kamu ubah umat makin bijak. Diwasa hari kita dikit aja ngomong. Mari kita hidupkan syariat dengan zikir, dengan mengingat Allah, insya Allah. Masaidahnya mana? Subhanallah. Saya zikir. Tauhidnya sudah. Ini adalah ciri yang pertama. Makanya orang-orang yang sudah duduk sifat ini pada batinnya, maka dengan sendiri dia itu hilang ujub dirinya, takabur dirinya, bangga dirinya, tamak dirinya, dengki dirinya, khianat dirinya. Ya berkhianat ini kepala menunggu, ini ikut lagi batin. Saya ngomong apa? Anak ini banyak mati malam ini pujian. Tak perlu itu. Munafik besar. Karena dia mulia budaya abadi. Dia melenjahan ini. Munafik dia. Sudah hilang daripada sifat-sifatnya. Dan yang paling berbahaya jamaah sekalian, manusia itu tidak akan bisa mendapat rahmat, kasih sayang Allah, kemuliaan Allah, kebahagiaan apabila hinggap di batinnya itu rasa takaburnya sedikit ada sedikit. Dan ini salah satu tujuan berzikir supaya kita ini hilang rasa wujud takabur diri kita. Coba baca riwayat Nabiullah Sulaiman. Kisah Rasulullah lewat dari momen itu. Kisah Nabiullah Sulaiman, seorang raja hebat. Dia menguasai dunia. Bahkan semua makhluk tunduk patuh padanya. Suatu saat beliau ambillah sebuah tikar yang besar. Di tikar itu beliau perintahkan, wahai bala tenteraku, pasukanku, pengikutku sekalian naik. Katanya hal-halnya ada depresi. Kita hari ini akan berangkat menuju terbang. Jadi benar kalau kita ada kabinet pasti, tapi Nabi Sulaiman kabinet laut. Awan terbang. Yuk ikut naik. Semuanya naik. Lantas terbanglah dengan ribuan pasukannya. Terbang. Saat sedang terbang, terlintas di benak Nabi Sulaiman sedikit aja. Cepat sekali aku bisa merintahkan angin, bisa merintahkan segala hal. Di saat terlintas sedikit di hatinya, sebenarnya itu sedikit takaburnya, maka berbaliklah tikar itu. Subhanallah. Balik tikar Nabi. Jatuhlah semua pasukan-pasukannya, rondu hingga sebahagia. Maka Nabi Sulaiman ambil tongkat, kencok tongkat, tumpah tikar. Dia pukul tikar itu. Nabiullah Sulaiman, jangan kamu salahkan aku, jangan kamu pukul aku.
Kamu duluan sudah lebih salah itu. Perbaiki dirimu dulu Nabi Sulaiman. Kejut Nabi Sulaiman. 3 yang balik mah kejut. Katanya hukum ya. Rupanya sedikit lintasan di hati Nabi Sulaiman tidak tahu. Kamu lebih takabur. Nah itulah jujur Nabi Sulaiman menghadap kepada Allah. Jalan salah satunya untuk bisa lepas dari penyakit ini semua. Penyakit hasad, dengki, riya, ujub, takabur, bangga diri, tamak, loba, cinta kepada kemauan dunia, kehebatan dunia bisa lepas dengan jalan kembalilah kita kepada hakikat ketauhidan kepada Allah. Dengan jalan tauhid kita zikir. Maka inilah sedekah paling besar. Ma jalasa qaumun yazkuruna Allah illa wasiyatuhumur rahmah wa nazalat bihim sakinah. Baik itu. Maka tak akan pernah dapat yaitu keberuntungan, tak akan pernah dapat selamat, tak akan pernah dapat bahagia tentang jiwa dan nyawa ini apabila nasi bertekabur. Tapi jalan untuk bisa lepas kegabuyan penyakit-penyakit batin itu semua banyak-banyaklah berzikir. Maka tidak ada satu kaum, satu majelis yang duduk berzikir dan tidak tertok malamnya. Semuanya menyebut Allah, mengingat Allah. Tak ada yang dia ingat yang lain, hanya Allah. Illa wasiyat umur rahmat. Allah akan limpahkan rahmat. Kasih sayang sesama muslimin muslimat itu adalah sedekah yang paling hebat di sisi Allah. Wa nazalat bihim sakinah, Allah akan turunkan ketenangan batin kayo, ana le susah, ana le gelisah, ana le gundah, ana le payah. Ya, mama apa susah tahu deh. Anak peng, anaknya, anak je. Pajak apa? Kaya boleh kaya lah. Anak apa boleh waktu kapai lah. Ada tenang itu kalau saya belum kapai lah. Pajak tenang lah. Apa akan turunkan sakinah? Sakinah itu subhanallah. Gambaran sebuah rumah tangga. Satu keluarga yang kekurangan segala-galanya. Kita tanya istrinya gimana? Tenang. Dabu nanggu aja. Suaminya tenang. Anak-anaknya tenang. Karena bukan itu yang membawa ketenangan. Bukan uangnya, bukan nasinya, bukan pakaiannya. Ibu-ibu biasa bubur banget belum aja kau. Tenang semua, itulah makna Allah turunkan sakinah. Tak ada yang payah, tak ada yang susah, dan keluarganya taat patuh kepada Allah. Nah ini jamaah sekalian, tidak ada jalan bisa lepas penyakit terkecuali dengan jalan kita banyak-banyak zikir kepada Allah. Dan zikir, tuan boleh perkenalkan besok. Zikir ini kan bermacam-macam. Cuma ada zikir yang afdal Allah katakan la ilaha illallah. Fadilah la ilaha illallah. Menyatukan batin umat. Menyatukan abu-abu, dengku-dengku, ulama dan umarah. Menyatukan masyarakat. Anaknya kalimat tauhid. Mahal udah tujuan orang bukannya bikilan tu. Kalimat tauhid itu menyatukan ruh mukmin. Tidak akan kuat asyik, tidak akan makmur
menyatunya roh itu. Sering-sering dalam kira tadi Bapak Amir putih malam udah kena orang cik. Mana jangan orang ni. Dah tiga ikut. Jawab. Alhamdulillah. InsyaAllah udah cik Pak Masjid Raya. Tiap-tiap malam tiap-tiap malam Selasa, tiap-tiap malam Jumaat. Ada kan? Di Masjid Raya. InsyaAllah. Anda lupa hubungan. Asyiknya kota di Subhanallah. Ini salah. Dan adalah zikir la ilaha illallah tarfa'ul bala min tis'i sinina bisa mengangkatkan, insyaallah mengangkatkan beribu-ribu, berpuluh-puluh bala. Ini sedekah ini dengan sebab kita baca la ilaha illallah, roh sekalian mukmin, ustuhi mukmin mak mukminat banda asyik, bersihkan Allah, luruskan ya Allah, kasih hidayah ya Allah, yang mabuk-mabuk, handai mabuk insyaallah. Teman kalian kunci digagal. Ini perlu ini jiwa pemimpin yang baik pakai punya Sayyidina Umar. Makanya digagal itu pejabat pemerintahannya mesti turun tengah malam. Keliling di mana umat yang perlu berhajat curhat kepada pemimpin. Di mana umat perlu ngeluh kepada pemimpin. Jangan sangat galau Pak, itu fikir hingga jatuh dalam sabu-sabu narkoba, nampak lalu empat lewat. Empat berubah. Dikasih dengan kasih sayang. Yang kedua jamaah sekalian, sedekah paling baik itulah sosok pemimpin yang paling walladzi nayabitu nali rabbihim sujada wa qiyam. Dia selalu menghidupkan malamnya dengan tahajudnya, dengan sunat-sunatnya, dengan ibadah, dengan baca Qur'annya dan lain sebagainya. Dia hidupkan itu bukan khusus semata untuk dirinya. Dia hidupkan zikir malam, hidupkan tahajud, salat malam. Bertujuan supaya umat ini selalu dalam hidayah Allah. Umat ini selalu dalam petunjuk Allah. Umat ini selalu dalam mendapat rahmat kasih sayang Allah. Itu sosok pemimpin yang hebat, yang selalu curhat umat kepada Allah. InsyaAllah. Yang buat saya tinggal saya. Jadi bangun ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Jangan mesih pemimpin pejabat datang. Semua kita pemimpin. Malam bangun, tahajud, salat, ibadah kita semata-mata bukan untuk diri kita pribadi, tapi juga pada umum, supaya umat ini selalu lahir hidayah Allah, petunjuk Allah. Hingga anali sektor, anali mubaki kenal tadi, anali hilaf di karu di, anali buka nyo, anapah nyo sesat nyo, anutul nyo payah. Tak ada lagi. Karena dia sudah mengharapkan hidayah kepada Allah. Dan ini adalah hakikat sedekah yang paling hebat di sisi Allah. Hikmahnya apa? Hikmah daripada fadilah sedekah, didikan rohaniyahnya itu satuannya keluar, diajak untuk ibadah tak membantah, diajak untuk berbuat baik, tidak ada yang mengelak. Ini hikmah paling besar. Jamaah sekalian, apabila sesuatu kita berikan dengan ikhlas, bersih
hati jujur kepada Allah, niscaya Allah akan balas dengan 13 hari. Niscaya insya-Allah jamaah malamnya ni yakin didoakan. Nah yang jak kena mengharap untuk peng apa? Subhanallah. Tapi semata-mata mengharap kepada redha Allah. Jemaah yang dirahmati Allah. Maka jalan urung-urung kafenya sebenarnya, orang kafe itu tak susah. Ada payah untuk dia obrak-abrik urus Islam. Dengan jalan medianya, dengan jalan politiknya, dengan jalan ekonominya, dengan jalan syariatnya. Semuanya itu bisa mentai kirim. Jalan media bermacam-macam, jalan ekonomi hingga tergaru, jalan politik pecah belah. Bila yang habis nak fikir karena politik, tentu yang pakai. Yang head. Aku mabu karunya yang lebih. Mereka ketawa di sana. Dan bagaimana tujuan mereka terkapar uru-uru Islam lebih musuh yang ada Acehnya video apa? Ibadah video macam kalau politik nak tinggal dia ke Allah. Lalu mempeng nak tinggal dia ke Allah. Lalu jabatan anak ingat dia ke Allah. Lalu ekonomi, lalu mampulit. Bantu ikuti banyak Allah. Di saat dia sudah jauh dengan Allah, mudah sekali kita perangi orang Islam. Nampak lele kirim senjata. Kuatnya menggerodok yang bagi. Menggerodok yang lupa. Kenapa? Karena hakikat orang Islam itu sudah tidak lepas hatinya dengan Allah. Hanya pakai oleh Allah. Hanya kita ingat dia. Makanya dalam salah satunya jamaah sekalian sangat perlu kita bertauhid dengan kesucian. Ini adalah akan membawa kita lebih selamat. Jaya Aceh, makmur Aceh, masa Iskandar Muda, karena tak pernah lepas ulama dan umaranya selalu mengarahkan, tidak pernah lepas daripada hakikat ilmu kesucian. Karena hakikat ilmu kesucian ini untuk bisa berjalan hati kita menuju kepada Allah, untuk bisa mendapat cahaya karunia Allah. Moga-moga jamaah sekalian, inilah sekedar hikmah daripada sedekah yang paling hebat dari hati nurani kita pribadi masing-masing. Ulurkan kasih sayang itu kepada umat betul-betul karena redha Allah. Itulah paling hebat. Moga-moga bermanfaat dunia wal akhirat. Baik guru mulai maafkan awat tingkat. Allah majma'in. Puji kepada Allah. Amin. Dan staf sekalian, abah, guru-guru